Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ena Marlina, dosen Teknik Mesin Universitas Islam Malang. Kali ini saya akan menerangkan tentang yang namanya solar cell. Nah, apa itu solar cell? Perlu diketahui dulu, makhluk hidup yang pertama yang bisa menangkap dan menyimpan energi apa? Ya, tumbuhan. Bagaimana tumbuhan menggunakan sinar matahari? Dengan cara fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lainnya. Di dalam tumbuhan karbohidrat dirubah menjadi protein, lemak, vitamin, atau senyawa yang lain. Senyawa-senyawa organik ini selain dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri, juga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan herbivora sebagai bahan makanan. Nah, proses fotosintesis terdapat pada tumbuhan hijau yang bersifat autotrof, yakni bisa menyusun makanannya sendiri. Melalui daun, tumbuhan menyerap molekul karbon dioksida, juga air dalam rangka menghasilkan gula dan juga oksigen. Kedua senyawa tersebut kemudian akan digunakan sebagai penyokong pertumbuhannya. Adapun persamaan reaksi yang terjadi dalam proses fotosintesis adalah sebagai berikut. Di sini bisa terlihat di gambar H2O ditambah karbon dioksida ditambah sinar matahari akan menghasilkan C6H12O6 plus O2 dan H2O. Tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis memerlukan bantuan cahaya matahari. Mereka memerlukan menyerap cahaya tersebut sebab mereka memiliki zat hijau daun atau yang dinamakan klorofil. Klorofil ini sendiri ada di dalam bagian organel bernama kloroplas. Pada bagian daun tumbuhan terdapat dua lapisan sel yang dinamai dengan mesofil. Pada bagian ini terdapat kurang lebih 1,5 juta kloroplas yang tersebar di setiap milimeter persegi. Cahaya matahari selanjutnya akan melewati lapisan epidermis yang tanpa warna kemudian melaju menuju mesofil. Pada bagian inilah sebagian besar kegiatan fotosintesis akan berlangsung. Nah, kita menuju ke faktor apa saja sih yang bisa menentukan adanya kecepatan fotosintesis. Yang pertama adalah sunlight. Bisa dilihat di gambar. Sunlight, komponen-komponen cahaya yang mempengaruhi kecepatan laju fotosintesis adalah intensitas, kualitas, dan lama penyinaran. Intensitas adalah banyaknya cahaya matahari yang diterima, sedangkan kualitas adalah panjang gelombang cahaya yang efektif untuk terjadinya fotosintesis. Yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak juga bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga adalah suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang keempat adalah kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stoma menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima adalah kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang keenam adalah tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi untuk makan dan untuk tumbuh. Sampai saat ini, tenaga matahari hanya efektif menjadi sumber energi alternatif pada siang hari karena menyimpan energi solar sangat mahal dan tidak efisien. Nah,
Beberapa peneliti di Amerika membuat fotosintesis buatan dengan mengembangkan teknik terinspirasi fotosintesis pada tumbuhan. Mereka mengembangkan proses yang memungkinkan energi matahari digunakan untuk memisahkan gas oksigen dan hidrogen pada air. Kemudian, gas oksigen dan hidrogen digabungkan kembali di dalam sel bahan bakar atau namanya fuel cell untuk menghasilkan listrik. Komponen utama dari proses baru tersebut adalah katalis baru yang menghasilkan gas oksigen dari air, sedangkan katalis lain menghasilkan gas hidrogen yang berharga. Katalis baru terdiri dari logam, kobalt, fosfat, dan elektroda yang ditempatkan di dalam air. Ketika listrik, apakah dari sel fotovoltaik, turbin angin, atau sumber lainnya berjalan melalui elektroda, kobalt, dan fosfat membentuk lapisan tipis pada elektroda dan gas oksigen yang dihasilkan. Digabungkan dengan katalis lain seperti platinum yang dapat menghasilkan gas hidrogen dari air, sistem ini dapat menduplikasi air, memisahkan reaksi yang terjadi selama fotosintesis. Katalis baru bekerja pada temperatur ruangan dalam pH air netral dan sangat mudah dipasang. Nah, nanti Ibu punya contoh penelitian Ibu tentang fuel cell. Nah, ada beberapa fotosintesis buatan. Yang pertama yang tadi sudah dijelaskan di depan tentang fuel cell. Jadi, apa sih fotosintesis buatan? Fotosintesis buatan adalah proses kimia yang mereplikasi proses fotosintesis, yaitu proses yang mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Istilah ini secara umum digunakan untuk proses buatan yang menangkap dan menyimpan energi dari cahaya matahari dalam ikatan bahan bakar kimiawi. Hidrogen adalah bahan bakar yang paling bersih dan hanya menghasilkan air sebagai satu-satunya emisi. Tetapi produksi hidrogen tidak selalu ramah lingkungan karena metode konvensional yang selama ini masih membutuhkan gas alam atau listrik. Beberapa ilmuwan telah mengembangkan perangkat fotosintesis baru yang mampu memanfaatkan sinar matahari untuk memecah air, baik air tawar maupun air laut, dan menghasilkan hidrogen yang dapat digunakan sebagai sel bahan bakar. Selain lebih stabil, perangkat baru ini memiliki efisiensi 3 kali lipat dibanding dengan perangkat serupa yang pernah dibuat sebelumnya. Tidak seperti panel surya, yang hanya dapat menyimpan energi ketika menempel pada baterai. Perangkat fotosintesis buatan ini menggunakan pecahan air untuk menyimpan energi matahari sebagai bahan bakar hidrogen. Meskipun memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan panel surya, perangkat ini terbuat dari bahan yang sama, seperti silikon dan gallium nitrida yang juga ditemukan pada panel LED. Menara-menara kecil gallium nitrida inilah yang menghasilkan medan listrik untuk mengubah foton menjadi muatan bebas yang memecah air menjadi dua elemen, oksigen dan hidrogen, dengan desain yang siap untuk diproduksi oleh industri dan dapat beroperasi hanya dengan sinar matahari dan air laut. Perangkat ini membuka jalan bagi produksi bahan bakar hidrogen bersih dalam skala besar. Kini, fotosintesis buatan yang dikembangkan ini mengusung mekanisme ke tingkat baru. Tidak hanya membagi air menjadi komponen atom, tetapi menggunakan hidrogen yang dihasilkan untuk mengubah karbon dioksida ke dalam formic acid atau asam format. Teknologi ini mendukung sinar cahaya pada semikonduktor nitrida di dalam wadah air, di mana nitrida bertindak sebagai elektroda foto dan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen. Lalu didorong oleh katalis logam elektron dengan energi yang cukup untuk mengurangi karbon dioksida dan menciptakan asam format. Solusi ini dinilai lebih sederhana ketimbang sistem sebelumnya yang bergantung pada proses bertahap dan tingkat kerumitan yang rendah. Nah, setelah itu kita akan tadi sudah membahas tentang fotosintesis buatan. Nanti Ibu akan membahas lebih lanjut tentang yang namanya produksi hidrogen yang lainnya, yaitu fuel cell dan produksi hidrogen dengan elektrolisis air. Nah, selain itu kita lanjutkan ke solar cell.
Solar cell atau disebut juga sel surya atau disebut juga fotovoltaik adalah device yang mampu mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik. Sel surya bisa disebut sebagai pemeran utama untuk memaksimalkan potensi sangat besar energi cahaya matahari yang sampai ke bumi. Walaupun selain dipergunakan untuk menghasilkan listrik, energi dari matahari juga bisa dimaksimalkan energi panasnya melalui sistem solar thermal. Sel surya dapat dianalogikan sebagai device dengan dua terminal atau sambungan, di mana saat kondisi gelap atau tidak cukup cahaya berfungsi sebagai dioda, dan saat disinari dengan cahaya matahari dapat menghasilkan tegangan. Ketika disinari, umumnya satu sel surya komersial menghasilkan tegangan DC sebesar 0,5 sampai 1 volt dan arus short circuit dalam skala miliampere per cm persegi. Besar tegangan dan arus ini tidak cukup untuk berbagai aplikasi, sehingga umumnya sejumlah sel surya disusun secara seri membentuk modul surya. Satu modul surya biasanya terdiri dari 28 sampai 36 sel surya dan total menghasilkan tegangan DC sebesar 12 volt dalam kondisi penyinaran yang standar. Modul surya tersebut bisa digabungkan dengan secara paralel atau seri atau untuk memperbesar total tegangan dan arus outputnya sesuai dengan daya yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Nah, kita ke bagian-bagian sel surya. Bagian-bagian sel surya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah substrat atau metal backing. Yang kedua adalah material semikonduktor. Yang ketiga adalah kontrak metal atau kontrak grid. Yang keempat adalah lapisan anti-reflektif. Yang kelima adalah cover glass. Nah, kita bahas sedikit satu-satu. Apa yang dimaksud dengan substrat adalah material yang menopang seluruh komponen sel surya. Nah, material substrat ini harus mempunyai konduktivitas listrik yang baik karena ini berfungsi juga sebagai kontrak terminal positif sel surya, sehingga umumnya digunakan material metal atau logam seperti aluminium untuk sel surya DCCC atau sel surya dye sensitized dan sel surya organik. Substrat juga berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya, sehingga material yang digunakan yaitu material yang konduktif tapi juga transparan seperti dium-thion oxide dan fluorine doped tin oxide. Nah, yang kedua adalah material semikonduktor. Apa itu material semikonduktor? Material semikonduktor merupakan bagian inti dari sel surya yang biasanya mempunyai tebal sampai beberapa ratus mikrometer untuk sel surya generasi pertama. Dan 1-3 mikrometer untuk sel surya lapisan tipis. Material semikonduktor inilah yang berfungsi menyerap cahaya dari sinar matahari. Untuk kasus gambar di atas, ya, gambar yang ditampilkan di atas, semikonduktor yang digunakan adalah material silikon yang umumnya diaplikasikan di industri elektronik. Sedangkan untuk sel surya lapisan tipis, material semikonduktornya umumnya digunakan dan telah masuk pusaran yaitu contohnya CU, SE, GICS, dan amorphous silikon. Di samping material-material semikonduktor potensial lain yang sedang dalam penelitian insentif seperti CU, ZNSM. Yang ketiga adalah kontak metal atau kontak grid. Selain substrat sebagai kontak positif, di atas sebagian material semikonduktor biasanya dilapisi material metal atau material konduktif transparan sebagai kontak negatif. Yang keempat adalah lapisan anti-reflektif. Refleksi cahaya harus diminimalisir agar pengoptimalan cahaya yang terserap oleh semikonduktor. Oleh karena itu, biasanya sel surya dilapisi oleh lapisan anti-refleksi. Material anti-refleksi ini adalah lapisan tipis material dengan besar indeks
refraktif optik antara semikonduktor dan udara yang menyebabkan cahaya dibelokkan ke arah semikonduktor, sehingga meminimalkan cahaya yang dipantulkan kembali. Yang kelima adalah enkapsulasi atau cover glass. Bagian ini berfungsi sebagai enkapsulasi untuk melindungi modul surya dari hujan atau kotoran. Kita lanjut ke cara kerja sel surya. Sel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip P-N junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar. Semikonduktor tipe N mempunyai kelebihan elektron atau muatan negatif, sedangkan semikonduktor tipe P mempunyai kelebihan hole atau muatan positif dalam struktur atomnya. Kondisi kelebihan elektron dan hole tersebut bisa terjadi dengan mendoping material dengan atom dofan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan material silikon tipe P, silikon didoping oleh atom boron. Sedangkan untuk mendapatkan material silikon tipe N, silikon didoping oleh atom fosfor. Nah, bisa dilihat dari gambar junction antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Nah, peran dari P-N junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga elektron dan hole bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P, sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N, dan sebaliknya, kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibat dari aliran elektron dan hole ini, maka terbentuk medan listrik yang mana ketika cahaya matahari mengenai susunan P-N junction ini, maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik. Dan sebaliknya, hole bergerak menuju kontak positif menuju elektron datang. Seperti gambar di bawah ya, bisa dilihat. Sel surya saat ini sudah digunakan di rumah-rumah. Dengan menggunakan sel surya bisa memenuhi kebutuhan listrik di rumah itu sendiri. Jadi, cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan grid connection panel sel surya fotovoltaik biasanya digunakan di perumahan-perumahan. Model sel surya fotovoltaik merubah energi surya menjadi arus listrik DC. Arus listrik DC yang dihasilkan ini akan dialirkan melalui suatu inverter atau pengatur tenaga yang merubah menjadi arus listrik AC, dan juga dengan otomatis akan mengatur seluruh sistem. Listrik AC akan didistribusikan melalui suatu panel distribusi indoor yang akan mengalirkan listrik sesuai yang dibutuhkan peralatan listrik. Besar dan biaya konsumsi listrik yang dipakai di rumah akan diukur oleh suatu watts hour meter. Komponen utama sistem surya fotovoltaik adalah modul yang merupakan unit rakitan beberapa sel surya fotovoltaik. Nah, pembangkit surya juga tidak hanya di rumah, tapi ada juga pembangkit surya terapung, bisa dilihat. Ya, karena lahan yang semakin sempit ini bisa ditemukan di Jepang ya. Karena lahan yang semakin sempit, salah satu jalan keluarnya adalah membuat pembangkit listrik terapung di atas air. Pembangkit listrik tenaga surya yang terapung ini dibuat di Dam Yakamura di Jepang. Dam atau bendungan Yakamura ini terletak di prefektur Chiba ya. Semula air danau yang dibendung di Dam Yakamura ini digunakan untuk pertanian dan industri. Namun manfaatnya lalu berkembang. Permukaan danau buatan ini luas sekali. Karena itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Panas matahari yang menyinari air danau ini dapat dirubah menjadi energi listrik. Nah, nanti kita lanjut juga tentang yang ada hubungannya dengan fotosintesis, ada hubungannya dengan sel surya, tentang energi alternatif yang lain, salah satunya adalah harvesting energy. Sebelum itu, kita lihat contoh prototipe yang Ibu punya, gimana cara kerja dari sel surya. Kita lihat alat peraga prototipe dari panel surya. Ini ada beberapa
Yang pertama adalah papan percobaan panel surya. Nah, ini yang namanya modul ya. Jadi satu ada papan percobaan panel surya. Pada bagian ini terdiri dari 4 bagian yang terpasang pada papan percobaan. Yang pertama adalah baterai. Baterai yang terpasang berkapasitas 6 volt DC sampai 7,5 volt DC dengan arus 3000 mAh atau sekitar 3 ampere. Yang kedua adalah panel surya atau solar cell. Panel surya yang digunakan memiliki daya sebesar 18 watt. Yang ketiga adalah box control change battery atau pengguna arus AC. Pada box ini terdapat 4 pasang soket, 1 buah tong, 1 buah LED. Yang pertama adalah soket input solar cell. Soket ini digunakan untuk input dari solar cell secara langsung. Yang kedua adalah soket tes voltase solar. Soket ini digunakan untuk memastikan besar tegangan input dari solar cell dengan bantuan avometer. Besar minimal tegangan solar untuk pengisian baterai 7,5 volt. Apabila tegangan kurang dari 7,5 volt, atur kembali posisi solar cell sehingga mendapat sinar matahari yang cukup. Yang ketiga adalah soket output baterai. Soket ini digunakan untuk konversi arus DC dari baterai menjadi arus AC, yang nantinya digunakan untuk menghidupkan lampu AC. Yang keempat adalah soket tes voltase baterai. Soket ini digunakan untuk memeriksa tegangan baterai pada saat pengisian dilakukan. Baterai telah diisi penuh pada saat tegangan mencapai 7,8 volt sampai 8 volt. Nah, langkah pengisian baterai seperti apa? Yang pertama, masukkan input solar cell. Yang kedua, cek tegangan solar cell. Yang ketiga, setelah tegangan mencukupi, posisikan saklar tung menjadi on. Saat tegangan mencukupi untuk pengisian baterai atau saklar off, LED akan menyala. Dan pada saat pengisian baterai atau saklar on, LED akan padam. Yang keempat, pada saat baterai penuh atau tegangan sekitar 7-8 voltase, lepaskan input solar cell. Yang kelima, baterai siap digunakan untuk inverter. Nah, yang keempat adalah box kontrol tegangan DC, pengguna langsung. Pada box ini terdapat 3 pasang soket, 1 buah tong, 1 buah LED. Yang pertama, soket input solar. Soket ini digunakan untuk input solar cell secara langsung. Yang kedua adalah soket tes voltase solar. Soket ini digunakan untuk memastikan besar tegangan input dari solar cell dengan bantuan avometer. Besar tegangan minimum solar cell untuk penggunaan DC. Motor listrik sekitar 6 VDC sampai 18 VDC. LED 3 VDC sampai 18 VDC dan buzzer 3 VDC sampai 18 VDC. Yang ketiga adalah soket output solar. Soket ini digunakan untuk output arus DC tanpa mengubah arus. Nah, kita lanjut ke papan pemanfaatan energi. Ada 2, yaitu arus AC, high voltase. Arus AC ini berisi box inverter dan beban arus AC yaitu lampu. Input diperoleh dari soket output baterai. Nah, yang kedua adalah arus DC atau low voltage. Berisi 3 buah beban arus DC berupa motor listrik, LED, dan buzzer. Input diperoleh dari soket output solar. Yang tadi sudah dijelaskan, motor DC 6-18 VDC, LED 3 VDC sampai 18, buzzer 3 VDC sampai 18 VDC. Nah, itu adalah cara mengoperasikan solar cell prototipe ini. Nah, berikut ini adalah poin plus mengapa menggunakan tenaga surya. Tenaga surya merupakan sumber daya yang tidak hanya berkelanjutan atau sustainable, akan tetapi juga dapat diperbaharui terus-menerus, setidaknya sampai matahari habis dalam miliaran tahun. Yang kedua, tenaga surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, juga digunakan dalam teknologi yang relatif sederhana,
untuk memanaskan air, pemanas air matahari. Atau penggunaan skylight dalam konstruksi rumah juga dapat mengurangi pengurangan energi yang dibutuhkan untuk penerangan kamar dan rumah di siang hari. Panel surya juga membutuhkan sedikit perawatan. Setelah instalasi dan dioptimasi, panel ini sangat handal karena faktanya secara aktif menciptakan listrik dengan luasan hanya beberapa milimeter dan tidak memerlukan jenis bagian mekanis yang memungkinkan bisa gagal. Yang kelima, panel surya juga memproduksi energi dalam diam. Tidak usah khawatir tetangga protes karena adanya kebisingan. Yang keenam, keuntungan lainnya adalah operasional tenaga surya sangat minim polusi sehingga sangat ramah lingkungan. Sekian bab tentang sel surya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.